And it goes a little something like Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 yaitu Mita Cantika, Putri Nurrohma, Anissa Nur Fitriani, dan Rian Yuliadi menjelaskan tentang pendidikan inklusi pada anak autisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian autisme. Autisme bukan suatu gejala penyakit, tetapi berupa sindroma atau kumpulan gejala, di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga anak autisme itu seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, pada anak autisme terjadi kelainan emosi, intelektual, dan kemauan, atau gangguan pervasif. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya autisme. Yang pertama, ada faktor genetik. Lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dihubungkan dengan autisme adalah tuberose sclerosis 17-58% dan sindrom Fragile X 20-30%. Yang kedua, gangguan pada sistem syaraf. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak, tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala autistik berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Yang keempat, kemungkinan lain, autisme juga diduga dapat disebabkan oleh virus seperti rubella, tokso, herpes, jamur, nutrisi yang buruk, pendarahan, dan keracunan makanan pada masa kehamilan yang dapat menghambat pertumbuhan sel otak yang menyebabkan fungsi otak bayi yang dikandung terganggu, terutama fungsi pemahaman, komunikasi, dan interaksi. Selanjutnya ada ciri-ciri autisme. Yang pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Anak autisme perkembangan bahasa itu lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Yang ketiga, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Yang kedua, masalah gangguan di bidang interaksi sosial. Anak autis lebih suka menyendiri. Anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatapan muka pada orang lain. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensoris. Anak autis tidak peka terhadap sentuhan. Anak autis bila mendengar suara keras langsung menutup telinganya. Yang keempat, ada masalah di gangguan pola bermainnya. Anak autis itu tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Anak autis itu tidak suka bermain dengan teman sebayanya. Yang kelima, masalah atau gangguan di bidang perilaku. Anak autis dapat berperilaku berlebihan atau hiperaktif. Yang keenam, masalah atau gangguan di bidang emosi. Anak autis itu lebih suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tertawa sendiri, dan menangis tanpa alasan. Anak autis itu juga agresif dan merusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak autis. Yang pertama yaitu kelompok menyendiri, yaitu terlihat menghindari kontak fisik dengan lingkungan, kurang menggunakan kata-kata, menghabiskan harinya untuk sendiri. Gangguan perilaku pada kelompok anak ini seperti mudah marah, melukai diri sendiri, menyerang teman, merusak mainan. Yang kedua ada kelompok anak autisme yang pasif, yaitu lebih bisa bertahan dengan kontak fisik, lebih banyak menggunakan kata-kata. Kelompok pasif ini masih bisa diajari dan dilatih. Yang ketiga yaitu kelompok anak autisme yang aktif tetapi menurut kemauannya sendiri, yaitu lebih banyak menggunakan kata dan lebih cepat berbicara,
dapat merangkai kata dengan baik, masih bisa ikut berbagi rasa dengan temannya, sering mengajukan pertanyaan dengan topik yang menarik. Baik, selanjutnya ada diagnosa autisme. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, secara kualitas interaksi sosial sangat kurang. Gejalanya terdapat 2 poin. A. Tidak mau berpandangan secara kontak mata. B. Gagal mengembangkan pemikiran yang wajar dalam menghadapi sejumlah kesempatan. Yang kedua, kurangnya kualitas dalam berkomunikasi. Di sini terdapat 2 gejala. A. Terlambat atau tidak mampu sama sekali berbahasa. B. Kurang mampu bercakap-cakap dengan teman sepergaulan. Poin yang ketiga, perilaku dan perhatian yang berulang-ulang. Terdapat 2 gejala. A. Buah pemikiran yang berulang-ulang dan perhatian terbatas. B. Kegiatan rutin dan gerakan ritual seperti dipaksakan. Kemudian ada pengobatan autisme. Pengobatan autisme bisa dilakukan dengan cara 1. Terutama melalui program pendidikan dan latihan diikuti pelayanan dan perlakuan lingkungan yang wajar. 2. Untuk mengurangi perilaku anak yang tidak wajar, pengasuh dan orang tua harus diajarin cara menghadapi anak autisme. Muncul